Putri ini memuntahkan sebutir telur dari mulutnya. Dan ini juga bayinya. Namun, masih perlu diinkubasi agar telur menetas. Namun, sang putri tidak berani membawa telur ini kembali. Tapi hanya dapat meninggalkannya di sini untuk menetaskan. Kemudian dia menambahkan cairan untuk menutupi telur. Dengan begitu, bayinya akan lahir dengan selamat. Sang putri terus melepas cincinnya. Lalu taruh di atas telur. Dalam sekejap cincin itu tersedot oleh telur. Tunggu sampai sang putri sudah pergi. Lalu tiba-tiba seekor katak melompat keluar. Ketika melihat telur raksasa ini, matanya bersinar. Aku ingin makan telur ini. Mungkin akan penuh perut selama sebulan. Tapi telurnya terlalu besar. Katak tidak bisa menelannya utuh. Jadi katak membuat tubuhnya sendiri lebih besar. Setelah itu, dia menelan telur sang putri dalam sekali. Tapi ketika ia baru saja selesai makan, katak itu tiba-tiba sakit perut yang parah. Saat ini hanya bisa menggunakan sedikit kekuatan terakhir untuk keluar. Tapi akibatnya, racunnya terlepas, mati begitu saja. Pasangan petani menemukan katak ini menyedihkan. Jadi mereka memutuskan untuk menguburnya di dalam tanah. Dan dewa ini adalah ayah telur. Ketika dia melihat anaknya dikuburkan, dia khawatir dan tidak berdaya. Karena dia dikurung, dia tidak bisa menyelamatkan anaknya. Hanya bisa menatap anaknya yang dikubur di tanah. Tapi tidak sangka bahwa berkat tindakan dua kakek nenek tua inilah yang membantu anak itu. Karena ketika di dalam perut katak, anak itu tumbuh sangat cepat. Hanya waktu yang singkat telah berlalu. Anak itu tumbuh dan menjadi gadis kecil yang cantik. Adapun cincin yang ditinggalkan putri, selalu di sisinya dan melindunginya. Gadis itu sekarang bangun dan tidak tahu di mana dia berada. Pada saat dia melompat berdiri, dia sudah berada di tanah. Ketika dewa melihat ini, dia khawatir putrinya akan disakiti. Jadi dia mengirim kura-kura dan ular ke bumi untuk melindungi putrinya. Kura-kura dan ular begitu saja mendarat di tanah. Gadis kecil itu sekarang berjalan perlahan di hutan lebat. Pada saat itu, tiba-tiba dua jin terbang ke sini. Dan tujuan mereka adalah untuk menangkapnya. Untungnya, kura-kura dan ular muncul tepat waktu, jadi dia bisa melarikan diri. Tapi gadis kecil itu terlalu takut, jadi dia memeluk wajahnya dan menangis tanpa henti. Tapi kura-kura dan ular tidak tahu bagaimana menghibur anak-anak. Benar-benar khawatir. Pada titik ini mereka memberitahu gadis itu. Mereka dikirim ke sini oleh ayahnya untuk melindunginya. Setelah mendengar itu, dia melepaskan penjaganya. Kemudian dia memberitahu kura-kura dan ular bahwa dia ingin menemukan ibunya. Maka kura-kura itu menggendong gadis kecil itu di punggungnya dan mulai melakukan perjalanan untuk menemukan ibunya. Gadis malang ini karena tidak dapat menemukan ibunya. Jadi setiap hari dia harus masuk ke perut katak ini untuk tidur. Karena dia mengira katak yang mati ini adalah ibunya. Setiap hari dia berbicara dengannya. Dengan harapan suatu saat katak ini akan bangun. Tapi dia tidak tahu bahwa ibunya adalah seorang putri. Saat ini sang putri sedang bersiap untuk melarikan diri untuk menemukan putrinya. Tapi dia dihentikan oleh pengawal. Karena mereka menerima perintah untuk tidak membiarkan sang putri pergi ke darat sendirian. Karena dia sangat tidak berdaya, sang putri harus membiarkan pengawalnya membawanya kembali ke istana. Gadis yang sedang tidur nyenyak dibangunkan oleh suara keras. Ketika melihat dua pria dan wanita tua bersiap untuk pergi ke ladang. Gadis kecil merangkak keluar dari perut kodok. Pada kesempatan kakek nenek tua pergi ke ladang untuk bekerja. Gadis itu memutuskan untuk membayar kembali pasangan petani yang baik hati ini. Ketika dua kakek nenek tua pulang, mereka menemukan bahwa toples itu berisi air. Istri mengira itu dilakukan oleh suami. Tapi kata suami tak sempat nak ambil air. Hasilnya ketika suami membuka jendela dan hendak keluar sebentar. Kemudian dia tiba-tiba menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah melihat ke dalam rumah, tanpa diduga, makanan sudah disiapkan di dalam. Sang suami melihat ini dan bertanya kepada istrinya kapan dia memasak. Tapi sang istri bilang dia belum memasak. Ternyata semua ini dilakukan oleh gadis yang menggunakan cincin yang diberikan sang putri untuk menyelesaikannya. Tidak menyangka cincin ini sangat berguna.
Pada saat yang sama kura-kura dan ular yang dikirim untuk melindungi sang putri sedang sibuk mencari makanan di pegunungan. Akibatnya, ular itu bertemu dengan burung beo. Tapi burung beo ini sangat ganas. Saat melihat ular imut ini, mau tidak mau, dia mematuk ular itu tanpa berhenti. Ini membuat ular merasa sangat marah. Kamu pikirku mungil, pikir aku mudah diganggu. Saat ini, ular telah berubah menjadi ular sepanjang beberapa meter. Burung beo, setelah melihat ular raksasa, langsung meminta nyawanya. Hentikan. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Ular raksasa mendengar burung beo mengatakan itu dan kembali ke ukuran aslinya yang kecil. Tapi burung beo mengambil kesempatan untuk menyerang lagi. Tidak hanya itu sangat keterlaluan sehingga bahkan membawa ular itu ke udara. Kura-kura melihat ini dan segera muncul untuk menyelamatkan ular. Dan dengan sangat cepat burung beo itu menerima hukuman yang pantas diterimanya. Saat itu tertidur lelap. Itu ditangkap oleh dua pria besar. Tentu saja, keduanya juga sangat senang karena mereka akhirnya akan makan lengkap. Pada saat itu, ular juga mendengar teriakan minta tolong. Bukankah dia masih sangat arogan tadi? Mengapa sekarang harus memanggil bantuan? Ternyata diikat di batang pohon. Dan ular itu akhirnya menemukannya. Bukankah kamu barusan sombong? Mengapa sekarang hendak menjadi makanan di piring? Tidak peduli seberapa banyak kura-kura dan ular tertawanya. Burung beo itu masih mencoba memohon pada kura-kura dan ular untuk menyelamatkannya. Bahkan berjanji bahwa mulai sekarang, itu akan menjadi kaki tangan mereka. Dengan begitu, mereka menerima pengawal lagi untuk gadis kecil. Hari berikutnya, gadis kecil itu diam-diam merangkak keluar dari perut katak. Wanita tua itu telah keluar. Gadis itu segera berlari ke rumah mereka. Keluarkan cincinnya. Lalu buatkan makanan lezat untuk kakek nenek. Gadis kecil itu hanya berharap pasangan tua itu akan menyukai hadiahnya ini. Tunggu sampai pasangan tua itu pulang. Mereka terkejut melihat nampan nasi sudah disiapkan. Aku tidak menyangka seseorang benar-benar memasak untuk kita. Hanya saja mereka tidak tahu siapa yang memasak. Jadi mereka timbul trik. Ketika kakek nenek tua baru saja meninggalkan rumah di sore hari. Mereka segera bersembunyi di sudut untuk melihat siapa yang memasak untuk mereka. Kemudian mereka melihat seorang gadis kecil berlari ke dalam rumah. Saat mereka berdiri di luar menonton. Tetapi karena mereka tidak dapat menahan rasa ingin tahu mereka mendorong pintu untuk masuk. Gadis kecil itu terkejut ketika dia mendengar suara itu. Karena dia tidak mengira mereka akan kembali begitu tiba-tiba. Jadi gadis itu menangis karena dia sangat khawatir. Dia pikir dia akan disalahkan oleh mereka. Tapi wanita tua itu berkata dia tidak perlu takut. Lalu bertanya di mana keluarga gadis itu. Tapi dia hanya menangis tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini, lelaki tua itu juga berbicara. Kami tidak punya anak. Kamu hanya perlu memberitahu kami di mana rumahmu. Kami bisa mengantarmu pulang. Kemudian dia menunjukkan di keluar. Lalu memberitahu dua pria dan wanita tua itu. Rumah saya di bawah tanah. Ini membuat pria dan wanita tua itu merasa sangat terkejut. Ketika istri mendengarnya, dia berkata, mungkin karena dia terlalu takut. Itu sebabnya berbicara omong kosong. Kemudian wanita tua itu berkata dia bisa tinggal di sini sementara. Karena mereka tidak punya anak. Dan gadis kecil itu sangat bersyukur karena kedua kakek nenek itu membantunya. Putri ini memuntahkan sebutir telur dari mulutnya. Dan ini juga bayinya. Namun, masih perlu diinkubasi agar telur menetas. Namun, sang putri tidak berani membawa telur ini kembali. Tapi hanya dapat meninggalkannya di sini untuk menetaskan. Kemudian dia menambahkan cairan untuk menutupi telur. Dengan begitu, bayinya akan lahir dengan selamat. Sang putri terus melepas cincinnya. Lalu taruh di atas telur. Dalam sekejap cincin itu tersedot oleh telur. Tunggu sampai sang putri sudah pergi. Lalu tiba-tiba seekor katak melompat keluar. Ketika melihat telur raksasa ini, matanya bersinar. Aku ingin makan telur inir. Mungkin akan penuh perut selama sebulan. Tapi telurnya terlalu besar. Katak tidak bisa menelannya utuh.
Jadi Katak membuat tubuhnya sendiri lebih besar. Setelah itu, dia menelan telur sang putri dalam sekali. Tapi ketika ia baru saja selesai makan, Katak itu tiba-tiba sakit perut yang parah. Saat ini hanya bisa menggunakan sedikit kekuatan terakhir untuk keluar. Tapi akibatnya, racunnya terlepas, mati begitu saja. Pasangan petani menemukan Katak ini menyedihkan. Jadi mereka memutuskan untuk menguburnya di dalam tanah. Dan dewa ini adalah ayah telur. Ketika dia melihat anaknya dikuburkan, dia khawatir dan tidak berdaya. Karena dia dikurung, dia tidak bisa menyelamatkan anaknya. Hanya bisa menatap anaknya yang dikubur di tanah. Tapi tidak sangka bahwa berkat tindakan dua kakek nenek tua inilah yang membantu anak itu. Karena ketika di dalam perut Katak, anak itu tumbuh sangat cepat. Hanya waktu yang singkat telah berlalu. Anak itu tumbuh dan menjadi gadis kecil yang cantik. Adapun cincin yang ditinggalkan putri, selalu di sisinya dan melindungi